Ya, kita tunggu dulu. Oh, baru 11. Oh. File yang saya, PowerPoint yang saya upload sudah pada bisa di-download? Halo? Upload di mana ya, Pak? Oh, yang saya sudah upload di sini, di Zoom ini. Belum? Belum, Pak. Kalau Zoom Belum, Bro. Sudah kan? Sudah ada kan? belum, Pak. Kalau Zoom sekarang. Loh? Belum, Pak. Yang di chat belum, Pak. Oh, ya belum. Yang di-share ini belum ya? Oke, saya upload. Kok makanya itu tadi Pak Aris itu bilang, saya sudah masukin ke kok biasanya mahasiswanya tuh langsung nge-link semuanya kan ya. Kalau begitu saya kok ini tadi kayaknya ada problem ini. Oke lah, saya Ini upload. yang Pak ya, materinya yang perhitungan boiler itu ya? Betul, ya itu. Ya ada Pak, ada Pak. Ini biar saya share ke teman-teman aja dulu Pak. Ya, tolong di-share dulu. Udah ada yang mau masuk itu Pak, mau Mas Agam? Saya belum. Oh ya, oke, sebentar. Nisa View. Saya di sini saya belum dapat. Mana ini? Admit-nya di mana? Sebentar. Ini oke. Saya tidak ada tulisannya suruh admit, itu mana ini? Oke, sudah. Oke, sudah. Mau diganjel, Pak? Gimana, sudah lengkap? Kita jumlahnya berapa mahasiswa kita? Ini ada 19. 21 Pak. 21 kurang 2 ya. Oke, kita mulai sambil jalan aja. Ini tadi ada admit, sudah. Bentar, ini ada lagi admit. Oke, ada admit. Oke, sudah 21. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi maaf ini kemarin tidak ngajar itu karena ya masih salah pengertian dari Mbak Seli dari departemen. Oh, kan saya tuh ngajarnya kan sekali ngajar kan 2. Berarti kan pagi dan sore, berarti sekali ngajar kan berarti sama dengan 2 minggu. Kemarin di informasinya lu ngajar atau tidak, lu saya baru ngajar kok suruh ngajar lagi gitu ya. Kadang-kadang saya sudah ya boleh katakan jalan-jalan sama ex pacar gitu kan ya. Jadi ya akhirnya baru masih di mall suruh ngajar ya nggak siap gitu. Oke, jadi itu masalah masalah time schedule. Mudah-mudahan ini sudah teratasi. Jadi ini nanti saya ngajar 2 kali. Terus artinya nanti sampai jam setengah 12 kita break. Setelah break kita mulai lagi jam 1 ya, kita mulai lagi jam 1, ngajar lagi sampai jam 3 lah, saya kira 2 jam dah cukup gitu. Nah jadi ini kita lanjutkan. Mungkin bagi yang tidak mendengar atau mungkin saya salah di sharingnya, tolong diinformasikan ya. Terus terang saya tidak, ya saya bisa aja melihat Anda, tapi ini saya pakai full screen sehingga biar saya juga bisa melihat tulisan yang saya share, intinya begitu. Nah jadi 2 minggu yang lalu kita sudah mengetahui fungsinya audit energi. Audit energi itu pada dasarnya kita pengen mendapatkan ya gambaran mengenai aliran energi ya, sehingga kita aliran energi secara lengkap tapi sederhana, sehingga kita dapat mengidentifikasi di mana terjadinya efisiensian di dalam suatu sistem tersebut. Nah, karena PLN itu atau pembangkit itu energinya itu kebanyakan itu berasal dari boiler atau steam generator, maka kita akan mengulas mengenai steam generator ini. Ya, jadi pengertian boiler itu saya kira kurang begitu tepat, tapi kalau itu dirubah nanti malah Anda juga bingung gitu. Kayak pengertian kondensor, ya. Kalau pengertian kondensor pada mobil itu kan dia radiator. Nah, radiator pada mobil itu kan pengertiannya radiator itu kan memindahkan panas secara radiasi, alat untuk memindahkan panas secara radiasi. Tapi nyatanya dia bukan secara radiasi karena temperaturnya rendah, maka dia dinamakan sebetulnya aslinya kondensor ya, gunanya untuk pendinginan. Nah, tapi kalau kita rubah menjadi kondensor nanti malah tukang bengkelnya jadi bingung. Dan ini juga sama boiler. Kalau boiler itu kan tujuan ini kan dari katanya kan boil, memboil artinya itu menguapkan kan begitu, mendidihkan. Tapi padahal di power plant itu tidak hanya mendidihkan, tapi dia juga memanaskan. Setelah mendidih maka dipanaskan di superheater dan sebagainya. Oleh karena itu pada power plant itu sebetulnya lebih tepat disebut steam generator, yaitu adalah pembangkit uap gitu. Nah, jadi ini sebagai karena tadi bahwa di pembangkit itu boleh dikatakan energinya itu berasal kebanyakan itu berpusat pada steam generator, maka saya ambilkan bagaimana kita mengaudit energi pada steam generator tersebut. Jadi di sini dijelaskan bahwa saya ambil dulu anunya apa itu pointer saya, spotlightnya. Ya, jadi di sini adalah
performance dari boiler atau saya katakan steam generator itu adalah itu biasanya yang disebut efisiensi dari yaitu adalah efisiensi dan evaporasi rasio. Artinya itu performance itu seperti efisiensi dan evaporasi ratio. Nah, ini evaporasi ratio, nanti apa evaporasi ratio? Sebagai akibat dari pembakaran yang jelek, heat transfer fouling atau kerak-kerak atau tahanan, dan jelek dalam pengoperasian dan maintenance. Jadi itu adalah sangat tergantung daripada performansi tadi, tergantung daripada pembakaran, adalah heat transfer for combustion untuk fouling dan itu ya. Sekarang untuk mengevaluasi performansi dari boiler itu ada 2 metode, yaitu yang disebut yaitu adalah ini tadi ada 2 metode, yaitu metode indirect sama metode direct ya. Jadi ini adalah kalau performansi itu tadi kita yaitu ada 2, nanti adalah kita ingin menghitung berapa besarnya efisiensi dan kita ingin menghitung yaitu evaporation ratio. Nah, ini evaporation ratio itu saya kira kurang begitu tepat. Artinya ya sering digunakan tapi kurang begitu berarti. Kalau untuk di pembangkit, mungkin di pembangkit lebih cenderung yaitu adalah efisiensi atau yang biasa dikenal dengan atau plant heat rate lang begitu. Efisiensi kebalikannya daripada plant heat rate. Oke, jadi ini yang kita gambarkan diagram Sankey di dalam suatu boiler atau steam generator, yaitu Sankey diagram untuk steam generator. Nah, steam generator itu yang biasa dikenal dengan sama tadi adalah boiler tadi. Ya, tadi pada dasarnya kalau kita gambarkan secara Sankey diagramnya, kita memasukkan fuel energy di dalam ruang bakar. Ini besarnya itu sekian. Energi ini dipakai untuk apa? Energi ini dipakai untuk ini. Pertama, dipakai untuk memanaskan air, menguapkan air menjadi steam energi. Ya, jadi diambil untuk energi penguapan. Kemudian masih ada flue gasnya sekian. Flue gasnya ini masih temperaturnya masih tinggi, digunakan oleh apa? Digunakan di sini adalah sebagai untuk reheater. Ya, jadi ini saya masukkan steam from HP turbine, digunakan untuk memanas. Ini steam digunakan untuk reheat dari flue gas yang ada di sini, yang keluar tadi dimanfaatkan untuk memanaskan reheat, yaitu di reheater. Ya. Kemudian setelah dari reheater, energinya tinggal sekian, kemudian saya gunakan untuk memanaskan di economizer. Ya, ini ada di feed water masuk, diambil energinya lagi, digunakan untuk memanaskan di feed water, ya, atau disebut di sini di economizer. Ya, jadi energinya tinggal yang akan dibuang tinggal sedikit, tetapi dari sini sedikit masih sayang kalau dibuang, maka saya gunakan untuk memanaskan udara. Berarti ada energi dari udara luar masuk, mengambil sini, ngambil datangnya kecil, datang harus di sini besar, masukkan lagi ke udara pembakaran.
Nah, dari udara pembakaran ini nanti ada losses, yaitu losses dari unburned losses dan ada radiation losses. Ya, jadi ada di boiler itu ada losses lewat pembakaran, unburned losses. Jadi ada unburned losses, ada radiation losses, dan ada stack losses. Ya, jadi kalau di boiler itu pada dasarnya ada 3 losses ini, tapi nanti ada yang blow down losses dan seterusnya, itu nanti kita bahas lagi. Oke. Nah, sekarang tadi performansi, ya. Performansi itu didefinisikan, performance itu didefinisikan untuk boiler efisiensi. Boiler itu adalah boiler efisiensi itu adalah, kalau saya menjelaskan ke mahasiswa saya, biasanya saya mengatakan yang didapat dibagi dengan yang diberikan. Ya, bahasa kalau mungkin mudah dia hafalkan, yang didapat atau yang berguna, yang didapat berguna dibagi dengan yang diberikan. Yang didapat apa? Yang didapat adalah heat output, yaitu uap panas. Yang saudara berikan apa? Yang saya berikan adalah energi melalui yang saya bakar, yaitu energi dari batu bara. Ya, supaya jadikan satuannya itu adalah kurang dari 1, ya supaya lebih enak dibaca, ya dikalikan 100%. Artinya dalam satuan persen, efisiensi dalam satuan persen. Kalau begitu, bahwa di sini adalah heat outputnya, itu heat outputnya adalah heat in the steam output, ya, itu adalah heat in steam output. Terus dibagi heat in fuel input. Fuel inputnya itu apa? Ada 3 macam, yaitu mungkin ada solid fuel, yaitu batu bara, terus ada liquid fuel, yaitu oil atau bahan bakar minyak, BBM, atau gas fuel, yaitu bahan bakar gas. Satuannya semuanya dalam bentuk kilokalori. Nah, tadi pengertiannya evaporation ratio itu adalah quantity of steam generation, jadi itu besarnya uap yang diuapkan, besarnya air yang diuapkan dibagi dengan quantity of fuel consumption, ya itu. Nah, tapi ini jarang juga dipakai. Saya juga baru baca di sini, ternyata ada ini juga, ya ada evaporation ratio. Tapi ini saya kira di pembangkit jarang sekali digunakan istilah ini. Ya, ini adalah AS. Nah, kalau kita lihat dari ASME standar, ya. Aku belum bisa. Nah, kalau dari ASME standar itu bahwa performansi dari boiler itu dapat ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah direct method, juga disebut direct method juga disebut sebagai input output method. Jadi input output method itu artinya saudara memasukkan apa, mendapatkan apa. Ini tadi kan efisiensi, itu direct method. Yang kedua yaitu adalah indirect method, atau disebut adalah called as heat loss method. Artinya di sini indirect method itu juga disebut heat loss method. Karena apa? Karena efisiensi itu sama dengan 1 min berapa persentase lossesnya. Jadi boleh dikatakan jadi disebut heat loss method. Nah, sekarang apa keuntungannya?
ya, dan kerugiannya, ya. Kalau keuntungannya yaitu di sini adalah direct method. Direct method itu adalah di mana energi gain dari working fluid, water dan steam dibandingkan dengan energi yang berasal dari fuel yang dikasihkan ke dalam boiler. Kalau indirect method itu adalah di mana efisiensi adalah merupakan perbedaan antara losses dengan energi input. Nah, sekarang ini kalau direct method, ya. Kalau direct method tadi adalah efisiensi didefinisikan kali heat output per heat input dikalikan 100%, ya. Nah, sebagai contohnya, misalkan ini saya mempunyai sebuah sistem boiler, ya. Saya mempunyai sebuah sistem boiler, kemudian di sini saya masukkan panas, yaitu berasal dari energi dari fuel plus udara. Kan udara juga mengandung energi, dianggap 100%, energi masuk 100%, saya masukkan ke dalam boiler. Saudara akan dapatkan apa? Saya masukkan air, kemudian saya akan mendapatkan uap. Berarti ini adalah yang saya perbedaan ya. Energi yang ada dari air sampai uap ini adalah sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang didapat. Terus sisanya tidak bisa 100%, ada yang dibuang ke flue gas. Artinya kalau begitu efisiensi tadi adalah sesuatu yang didapat atau sesuatu yang bermanfaat dibagi dengan yang diberikan. Yang manfaat apa? Saya mendapatkan delta ini. Tadi energi di dalam airnya kecil, sekarang mendapatkan energi dari uap besar. Terus saya yang berikan apa? Yang berikan adalah fuel plus udara. Jadi kalau begitu efisiensi adalah heat addition to the steam, heat addition karena penambahan energi yang terdapat di dalam steam dibagi dengan gross heat in the fuel, ya. Gross heat itu adalah energi total yang ada di fuel ini tadi. Kalau begitu berarti di sini kalau ditulis dijabarkan lagi, energi yang dibawa oleh steam itu berarti sama dengan laju aliran massa dari steam dikalikan dengan entalpi yang keluar dari steam di sini dikurangi dari entalpi air yang masuk ke sini. Ya. Terus dibagi fuel yang dibakar laju aliran massa bahan bakar dikalikan dengan heating value-nya atau gross caloric value. Ini kalau direct. Jadi kalau pengertiannya direct gampang sekali untuk mengetahui bahwa boilernya itu baik atau tidak. Saya ukur di sini, saya pasangi di air masuk itu adalah sebelum masuk ke economizer tadi, saya pasangi temperatur, saya pasangi manometer, saya tahu P dan T. Kalau saya tahu P dan T, saya baca di tabel, saya berarti tahu entalpi air masuk. Betulnya di sini. Di sini di steam ini saudara terserah mau menghitungnya tadi keluar dari heat exchanger, keluar dari superheater. Nah, superheaternya banyak sekali ya, tinggal saudara mendefinisikannya nanti.
Nah, kalau begitu kita pasangi indikatornya di sini pressure dan indikatornya di sini temperatur, maka dari pressure dan temperatur dari steam kita baca ke tabel steam, saya tahu entalpi steam yang keluar di sini. Kalau begitu ini tahu, entalpi steam tahu, entalpinya air yang masuk tahu, terus di sini kita fuel, kita tahu berapa kilogram yang saya masukkan, terus dikalikan dengan gross heating value daripada fuel ini. Jadi kita masukkan ke sini, otomatis ini tahu, ini juga tahu. Yang di bawah laju aliran masanya tahu, gross heating value-nya tahu, berarti tahu. Semuanya kemudian ini bisa dihitung. Jadi mudah sekali kalau untuk menghitung efisiensi boiler dalam metode direct method. Cuma persoalannya apa kalau direct method? Ya, oke, sebelum lanjut ke sana, jadi ini tadi ya, kalau ini tadi bahwa tadi ini adalah pH diagram, sumbu vertikalnya adalah P, sumbu horizontalnya adalah entalpi. Katakanlah ini economizer, ya, itu economizer. Masuk dari sini temperatur masuk, yaitu katakanlah temperatur air masuk ke dalam economizer, kemudian dipanaskan sumbu yang biru ini adalah temperatur, berarti temperaturnya pada tekanan konstan, temperaturnya naik sampai di sini katakanlah temperaturnya sudah sampai 100 derajat Celcius. Pada tekanan, misalkan di sini adalah boilernya tekanan 10 MPa. Dipanasin terus, dipanasin sampai di sini adalah evaporating. Evaporating itu ya di furnace atau di boilernya tadi. Temperaturnya katakanlah masuk di sini 100, dipanaskan, uapnya berubah menjadi campuran, sampai di sini adalah sudah mencapai cair uap jenuh, kemudian dipanaskan lagi pada superheater, maka dia mencapai temperaturnya katakanlah di sini menjadi 500 atau 600 derajat Celcius. Ya, jadi tadi pemanasan. Kalau ini pH, P itu dalam satuan MPa tekanan. Jadi kalau dari economizer sampai superheater itu kan satu tekanan, diasumsikan yaitu tekanannya konstan dengan asumsi tidak terjadi pressure drop yang ada di pipa-pipa itu, yaitu gambarnya seperti ini. Kalau saya gambarkan pada proses TS diagram, sumbu vertikalnya adalah T, sumbu horizontalnya adalah entropi, maka dari sini tadi masuk ke economizer, katakanlah temperaturnya 100 derajat, kemudian saya panasi terus, temperaturnya akan naik pada tekanan konstan. Jadi garis yang merah ini adalah garis tekanan konstan. Katakanlah tekanannya tadi adalah 10 MPa, berarti temperaturnya naik sampai di sini, sampai ke titik boiling. Ya, titik mendidih pada tekanan 10 MPa. Saya panasi di dalam boiler, dia berubah menjadi uap sampai di sini uap jenuh. Kemudian saya panasi di superheater sampai temperaturnya di sini, katakanlah temperaturnya sampai
500 berapa gitu ya. Jadi baru sampai dari sini kemudian saudara semprotkan ke turbin. Jadi efisiensi itu adalah delta yang didapatkan, kan delta entalpi masuk superheater sampai delta entalpi keluar dari dari steam dari superheater. Jadi delta ini itu adalah menggambarkan besarnya entalpi. Kalau dari sini ya ini entropinya mungkin lebih jelas dari sini. Oke. Kemudian ada yang mau tanya? Bisa dilanjutkan? Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, kalau kita akan mengukur berapa atau menghitung berapa besarnya efisiensi, yaitu kita harus mengetahui heat inputnya apa. Heat inputnya yaitu measurement atau artinya itu pengukuran yang diperlukan untuk menghitung direct method, yaitu heat inputnya apa. Heat inputnya yaitu di sini ada for gaseous fuel. Jadi kalau dia pada bahan bakar gas, maka kita harus menghitung, yaitulah caloric value-nya berapa. Terserah apakah saudara menghitung pakai volume atau saudara menghitung massa, gitu silahkan. Kalau pada liquid, ya liquid itu adalah mungkin ya saudara harus menghitung heating value-nya, BBM itu berapa, terus yang dipakai volumenya berapa biasanya, atau biasanya ini dalam satuan volume. Ini pun juga gas itu biasanya dalam satuan volume, feet kubik pangkat 3, ya feet pangkat 3, atau mungkin yang sekarang yang sudah ada langsung BTU yang mengalir berapa, ya ini sudah bisa. Kalau solid yaitu pada batu bara misalkan begitu, ya saudara harus mengukur massa yang digunakan berapa, heating value-nya berapa. Kalau pada heat output, sekarang pada output, yaitu yang kita ukur tadi, entalpi keluar dari superheater berapa, entalpi masuk ke dalam economizer berapa. Nah, dari situ kita bisa menghitung. Sebagai contoh, ini adalah boiler test menunjukkan bahwa heat output data itu adalah sekian, berarti adalah quantity steam yang dibangkitkan atau uap yang mengalir adalah 8 ton per jam. Nah, kemudian tekanan uap adalah katakanlah 10 bar. Temperaturnya 180 derajat Celcius. Terus di sini maka entalpinya kalau kita lihat, yaitu entalpi itu adalah sebesar 6, mata saya masih kurang jelas. Ya, 665 kilokalori per kilogram. Kemudian feed water heater temperaturnya tadi masuk 85, jadi 85 dirubah menjadi 180 derajat Celcius. Entalpi masuk dari air 85 kilokalori per kilogram. Jadi kalau begitu heat inputnya
heat inputnya yaitu adalah tadi adalah yang dibakar adalah coal. Coal yang dibakar 1,6 ton per jam. Heating value dari coal yang digunakan adalah 4000 kilokalori per kilogram, maka efisiensi saya hitung adalah massa uap dikalikan perbedaan entalpi dibagi dengan massa batu bara yang digunakan dikalikan dengan heating value, gross heating value dari batu bara tersebut. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa efisiensi boiler yaitu adalah 72,5%. Ya. Nah, sekarang apa keuntungan dan kerugian dengan direct method, yaitu merit and demerit dari direct method. Keuntungannya itu adalah when people can evaluate it quickly, jadi adalah orang yang mengoperasikan boiler itu dapat menghitung efisiensi dengan cepat karena datanya cuma butuh sedikit. Yang kedua, require few parameter untuk perhitungan. Jadi parameter yang diperlukan tadi untuk perhitungan tadi kan cuma sedikit. Dia adalah need few instrumentation for monitoring. Jadi instrumennya atau alat-alat ukur yang harus dilihat itu jumlahnya cuma kecil. Jadi ini boleh katakan kalau direct method. Kalau direct method tadi kerugiannya apa? Kerugiannya bahwa dia adalah close of the operation why efficiency system is. Jadi bagi operator itu tidak mengetahui kenapa kok efisiensinya itu rendah. Siapa yang menyebabkan efisiensi itu rendah? Itu bagi operator tidak tahu kalau hanya direct method. Karena apa? Karena di dalam direct method itu tidak menghitung variasi losses yang terjadi di dalam boiler tadi. Yang ketiga, ya ini kemungkinan terjadi kesalahan yaitu mengenai evaporation ratio-nya. Saya kira tadi evaporation ratio kita tidak begitu penting ya. Oke, jadi ini nah sekarang kalau kita mencari dengan cara indirect method. Nah, kalau indirect method itu caranya agak susah, tetapi kita mengetahui yang menyebabkan inefisiensi itu di mana? Itu adalah indirect method. Jadi misalkan di sini saya mempunyai fuel, ya saya masukkan 100% sama udara, saya masukkan ke dalam boiler. Nah, di sini air saya panaskan di dalam boiler, di sini keluarlah uap, ya. Setelah keluar uap, nah di sini flue gas. Flue gas itu berarti dia membawa panas, Pak. Panasnya ini dibuang. Dari mana asalnya? Yaitu flue gas ini terdiri dari dry flue gas losses, jadi energi yang masih dibawa oleh gas buang kering, ya. Yang kedua adalah
H2 losses. Tadi H2-nya masih ada yang di bawah, kan energinya dari bahan bakar, yaitu ada karbon, ada hidrogen direaksikan dengan udara menjadi H2, berarti ini ada H2O, maka dia menjadi H2 losses. Yang berikutnya adalah moisture di dalam fuel, kan bahan bakar ini tadi kan mengandung moisture, ya. Setelah dibakar, tadi moisture-nya itu energinya itu temperaturnya rendah, kan dibakar menjadi temperaturnya tinggi, berarti ada delta temperatur pada moisture. Tapi di sini juga masih dibuang, temperaturnya lebih tinggi daripada yang di sini, maka dia juga ada membawa energi panas yang dibuang beserta moisture yang tadi berada di dalam bahan bakar. Yang kedua yaitu juga udara. Udaranya di sini tadi juga ada moisture-nya, ya. Moisture-nya, temperaturnya waktu udara masuk itu temperaturnya katakanlah di Suralaya temperaturnya 30, tapi setelah sini kan uap air yang ada di udara ini setelah dibuang ke sana kan temperaturnya lebih tinggi dari semula, berarti dia ada moisture di dalam air yang hilang. Yang ketiga, yang berikutnya, yang kelima di sini adalah CO losses. CO losses itu karena pembakarannya ada yang tidak sempurna, ada bahan bakar yang tidak sempat terbakar dengan baik. Ya, walaupun udaranya itu sudah kita pilih jumlah udara sempurna, tapi kan itu kan menghitung secara agregat, secara keseluruhan. Namun ada batu bara yang kemungkinan tidak sempat kebakar, dia masih berupa CO. Ya, gasnya belum sempat kebakar secara sempurna, dia masih berbentuk CO. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, yaitu surface losses. Surface losses, katakanlah yang hitam ini adalah boilernya itu bodinya temperaturnya tinggi. Ya, saya pernah ke Suralaya, itu diajak di ruang boiler itu memang panas. Nah, misalkan ini katakanlah temperaturnya 80 di boiler itu, atau 70, silahkan. Temperatur udara luarnya itu lebih rendah dari temperatur boiler, maka terjadilah perpindahan panas dari bodi boiler ke sekeliling. Perpindahan panasnya ada dua cara, yaitu pertama, yaitu cara konveksi, karena udaranya di sini ada udara yang tenang. Perpindahan panas konveksi adalah perpindahan panas antara permukaan benda dengan udara atau fluida yang ada di sekelilingnya. Nah, ini udara di sekelilingnya berarti dia secara konveksi, namun juga ada perpindahan panas secara radiasi, yaitu radiasi terhadap sekeliling. Nah, radiasi terhadap sekeliling yaitu apakah terhadap benda selain boiler ini, mungkin sekelilingnya berupa ruangan, ya berarti temperatur dinding-dinding yang ada di ruangan itu, ya berarti ini adalah radiasi. Yang ketujuh yaitu adalah fly ash losses, yang di sini tadi ada fly ash-nya. Yang kedelapan ada bottom ash losses. Saudara buang ke sana. Terus di sini ada juga blow down losses, blow down losses. Ya, tapi kan bluedonnya itu juga jarang, jadi ya pokoknya kalau kita hitung semuanya seperti ini, ya, yaitu berarti kalau begitu efisiensi sama dengan 100%
dikurangi yang losses, total losses ini semua, dikurangi total losses ini semua. Total lossesnya tadi apa? Yaitu total lossesnya yaitu dari dry flue gas losses ditambah H2 losses ditambah 3 moisture dalam fuel losses. Yang keempat adalah moisture dari udara losses. Yang kelima adalah CO losses. Yang keenam adalah body losses. Yang ketujuh adalah fly ash losses. Yang kedelapan adalah bottom ash losses. Jadi itu yang metode indirect. Jadi kalau begitu nanti kita tahu bilangan-bilangan ini, kita tahu, kita bisa hitung. Dengan kita bisa menghitung di situ, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, ternyata dari sini itu terjadi yang losses dari unburned CO2, CO-nya kok besar. Biasanya cuma sekian. Nah, jadi kalau indirect method itu adalah prosedurnya agak ruwet, namun kita tahu berapa besarnya losses dari tiap-tiap bagian. Nah, jadi ini tadi. Ya. Jadi di sini tadi adalah L1 itu adalah losses sebagai akibat dari dry flue gas, yaitu adalah sensible heat. Yang L2 itu adalah losses dari akibat dari hidrogen yang ada di fuel. Yang berikutnya losses dari moisture yang ada di fuel, H2, moisture itu H2. Yang L4 losses dari moisture akibat dari moisture yang ada di udara, yaitu kelembapan udara, H2O. Yang kelima adalah losses akibat CO, pembakaran yang kurang sempurna. Yang keenam adalah losses dari permukaan, yaitu baik secara radiasi, konveksi yang tidak terkontrol. Nah, ada losses lagi, yaitu di sini adalah with insignificant are difficult to hitung. Ya, ditambah itu losses yang lainnya. Nah, di bawah ini adalah losses yang bisa ditambahkan dari yang 16, tapi biasanya ini losses yang kita gunakan, yang kita menggunakan solid fuel dari batu bara, misalkan begitu. Jadi nanti ada ditambahi losses, unburned losses by fly ash dalam karbon, dan ada unburned losses in bottom ash, yaitu karbon. Jadi kalau losses yang semuanya tadi adalah ini, bahwa 100 dikurangi losses 1, losses 2, losses 3, losses 4, losses 5, 6, 7, dan 8. Ya. Nah, ini mengenai alat-alat, yaitu adalah various parameter yang kita diskusikan di atas dapat diukur. Jadi parameter-parameter yang di atas tadi dapat diukur dengan peralatan sebagai berikut. Misalkan di situ adalah flue gas analyzer.
flue gas analyzer, ya, gas analyzer itu tipenya portable atau fixed. Yang diukur adalah persentase CO2, persentase O2, dan persentase CO. Kalau temperatur indicator itu yang dipakai untuk termometer atau temperatur liquid atau liquid and gas. Jadi yang diukur temperatur flue gas, temperatur udara, udara pembakaran, temperatur permukaan boiler, temperatur uap, temperatur uap, ya. Draft gauge itu adalah manometer atau differential pressure, itu of draft use in available, yaitu mengukur draft yang digunakan, yang diakibatkan pressure drop itu tadi, ya. TDS meter untuk mengukur conductivity. Kalau flow meter yang di kabelnya yaitu untuk mengukur laju aliran uap, laju aliran air, laju aliran bahan bakar, dan laju aliran udara, dan seterusnya. Jadi itu alat-alat ukur yang biasa digunakan di dalam audit energi. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam indirect method itu bahwa efisiensi tes tidak menghitung. Jadi pada direct method itu, indirect method itu tidak menghitung, yaitu misalkan standby losses, boilernya itu tidak dipakai, ya kita suruh menghitung. Kalau yang tadi itu dihitung pada kondisi boilernya dipakai, ya. Sekarang blow down losses itu amount of energy waste by blow down varies over a wide range. Ya, ini memang tadi kita menghitungnya tidak ketika waktu blow down, kita menghitungnya pada waktu steady state, pada waktu saat operasi normal, tidak ada blow down. Yang kedua, soot blower steam. Ya memang soot blower ini sering digunakan, steam ini, tapi pada waktu kita menghitung indirect method tadi, soot blowernya pas tidak digunakan. Auxiliary equipment energy consumption, kita juga tidak menghitung kerugian-kerugian yang terjadi pada auxiliary equipment-nya, ya. Jadi itu ini yang tidak dihitung. Nah, sekarang boiler efficiency indirect method calculation prosedur. Jadi cara prosedurnya bagaimana? Prosedurnya ini biasanya, ini tadi saya ambil ini karena bagus. Biasanya tidak semuanya ada ultimate analysis, kadang-kadang cuma ada proximate analysis. Tapi kalau saya di Suralaya maupun di mana itu Python, itu semuanya mempunyai, kalau batu bara itu ya ada ultimate analysisnya. Nah sekarang ini misalkan tidak mempunyai, ini ada konversi formula dari proximate analysis menjadi ultimate analysis. Ini bagus sekali ya, biasanya saya ada terutama yang sekarang co-firing itu, ya co-firing itu biasanya renewable energinya
itu biasanya digunakan proximate analysis. Jarang yang mempunyai ultimate analysis. Nah, ini tadi saya baca-baca, oh ternyata ada rumus pendekatannya. Ya, jadi kalau ini sebagai ultimate analysis, persentase C-nya berapa, ini rumusnya seperti ini, bla 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 bla, 0,95, 0,97C ditambah 0,7 kalikan VM ditambah 0,1 kalikan A dikurangi M kalikan 0,6 dikurangi 0,01 M, di mana ini semuanya ada di sini. Persentase H2 gimana ngitungnya? Ngitungnya ada seperti ini. Persentase dari N berapa ngitungnya? Ngitungnya ada seperti ini. Nah, jadi ini adalah suatu konversi formula. Konversi formula dari proximate supaya kita bisa mendapat gambaran kalau proximate-nya seperti ini, ultimate analisisnya seperti apa ya. Nah, itu memang kalau kita ingin menghitung kebutuhan udara, itu kita harus menggunakan analisa ultimate analysis begitu. Nah, sekarang setelah itu kita lanjutkan. Nah, jadi kita untuk menghitung berapa besarnya tadi losses di dalam dry gas, flue gas ini, dry flue gas losses, berarti kan kita harus bisa menghitung berapa besarnya flue gas yang keluar di sini. Nah, flue gas tadi asalnya dari apa? Flue gas itu asalnya dari bahan bakar yang terbakar ditambah dengan udara pembakaran, kan begitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung dry gas losses ini ya? Artinya kita harus menghitung berapa besarnya udara yang diperlukan dalam pembakaran batu bara dengan komposisi analisisnya sebagai berikut. Nah, berarti kita harus menghitung dulu berapa besarnya kebutuhan udara untuk pembakaran. Nah, ini dijelaskan di sini bahwa kebutuhan udara secara teoritis ya di dalam pembakaran itu adalah rumusnya sama dengan 11,6 dikalikan C ditambah 34,8 dikalikan H2 dikurangi O2 dibagi 8 ditambah 345 kalikan S dibagi 100, ini bagi 100 totalnya dalam satuan kilogram udara per kilogram bahan bakar. Ya, di mana tadi C H O S C H O S adalah persentase dari karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur yang berada di dalam fuel, berada bahan bakar. Nah, jadi persentasenya ini harus tahu. Itu oleh karena itu diperlukan tadi analisis, ultimate analysis. Sekarang kebutuhan excess air dari udara, ya, excess air dari udara yang harus disuplai, itu rumusnya apa? Rumusnya sama dengan O2, persentase O2 dibagi 21 dikurangi persentase O2.
dikalikan 100. Nah, persentase O2 ini ya didapat dari flue gas analysis di sini. Normale biasanya O2 yaitu diukur biasanya O2 biasanya pengukuran O2 itu direkomendasikan. Jika O2 diukur is not available, jika pengukuran O2 tidak ada, maka saudara bisa menggunakan rumus dari CO2 yang diukur. Kalau menggunakan rumus CO2 yang diukur, rumusnya adalah 7.900 dikalikan CO2 persen pada posisi T itu theoretical, dikurangi CO2 persentase CO2 pada A, indeks A itu actual, dibagi ini ya. Jadi ini untuk menghitung berapa besarnya excess air. Di mana CO2 itu adalah CO2T yang ada indeks T di sini, yaitu adalah CO2T itu adalah CO2 theoretical. Kalau indeksnya CO2% A itu adalah aktual yang diukur pada flue gas. Kalau begitu untuk menghitung CO2 theoretical itu sama dengan mol dari mol dari C dibagi dengan mol dari N2 ditambah mol dari C. Di mana mol N2 dihitung sama dengan berat jenis dari N2 secara teoretikal di udara dibagi dengan mol di dalam udara teoretikal, ditambah dengan WT udara teoretikal dikalikan kebutuhan udara teoretikal dikalikan kebutuhan N2 dari udara teoretikal in fuel dibagi dengan mol W total dari N2. Sekarang mol C itu sama dengan kebutuhan WT dikalikan dari C dalam theoretical di dalam fuel dibagi dengan molekuler WT dari C. Nanti ada contohnya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Yeah. Kalau untuk titik pengukuran dari si gas ini ada aturannya nggak Pak? Titik pengukurannya? Iya betul Pak. Pengukuran yang untuk pengukuran yang aktual kan ini ada, kita harus mengukur juga yang aktual Pak ya. Ini ada aturannya nggak Pak? Ya, di boilernya atau boleh di change yang di stack atau gimana Pak? Kalau saya baca itu memang di boiler pas mau keluar sebelum masuk ke stack begitu, secepat mungkin sebelum masuk ke stack ya, karena nanti kan kemungkinan ada kebocoran kan begitu. Jadi sebetulnya itu ya di mulut keluar dari boiler. Nah sekarang kadang-kadang kan permasalahannya setelah keluar dari boiler, jadi misalkan gini ya Pak ya, jadi ini kalau kita lihat tadi, misalkan ini gambar skemanya, kan gitu.
Nah, paling enggak itu ya setelah keluar dari boiler ini. Kalau kita ngukurnya keluar di stek sini, jangan-jangan di sininya sudah ada kebocoran, begitu loh. Tapi kalau memang kita yakin di dalam stek ini atau chimney ini tidak ada kebocoran, ya tidak masalah, kan begitu. Jadi kita harus yakin dulu. Memang yang paling baik ya, misalkan bayangkanlah ya, ini karena barangnya itu besar ya Pak ya. Kalau kita bayangkan misalkan sepeda motor gitu, ya yang ini itu yang begitu keluar dari exhaust sebelum masuk knalpot itu, ya di ujungnya antara knalpot dengan engine kalau sepeda motor. Ya kan? Dikhawatirkan apa? Dikhawatirkannya knalpotnya itu sudah bocor. Nah, berarti kan otomatis ada yang keluar di sini. Kalau kita yakin bahwa boiler ininya, chimney-nya itu tidak ada yang bocor, ya berarti ngukur di sini pun juga nggak masalah, begitu. Jelas? Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi pokoknya yang penting seharusnya ya pengertiannya boleh katakan seketika keluar dari sistem yang kita kaji, sistemnya kan boiler. Ya sebetulnya sini boleh saja asal kita yakin bahwa ininya sudah tidak temperaturnya pun juga, temperaturnya itu ya sebetulnya temperatur flue gas di sini. Ya, bukan temperatur di sini. Kalau temperatur di sini itu kan berarti kan chimney-nya ini kan sudah, chimney-nya ini sendiri kan temperaturnya panas. Berarti dia kan temperaturnya sudah boleh dikatakan sudah ada kehilangan panas di bodi chimney ini kan. Otomatis temperaturnya di sini kan lebih rendah gitu loh. Yang benar ya sebetulnya temperatur gas buang sesaat setelah keluar dari boiler. Nah, kadang-kadang permasalahannya itu di sini terus terang apakah probe-nya itu ditaruh di sini atau di sini, saya terus terang kurang begitu paham kalau di power plant begitu. Biasanya di mana Pak naruhnya temperatur itu kalau misalkan diadakan audit energi? Gimana? Kalau audit energi biasanya saya baca-baca itu kalau enggak lagi pengertiannya flue gas itu di mana di probe-nya itu ditaruh di mana? Termokopelnya itu ditaruh di mana, Pak? Ini sebagai diskusi aja. Apakah memang keluar dari boiler ini langsung? Apakah di somewhere atau di mana di chimney begitu? Gimana? Kalau di PLTU batubara biasanya di keluarnya boiler ada Pak, dan di chimney juga ada. Oh, yang keluar dari chimney ini ada. Terus di keluarnya boiler juga ada. Keluar dari boiler. Jadi setelah exhaust fan, sebelum air heater lah Pak. Sebelum air heater itu ada. Oh, sebelum air heater. Iya, sama setelahnya ada juga, Pak. Oh, begitu. Ya, kalau setelah air heater, setelah air heater berarti energinya sudah diserap oleh air heater itu tadi, Jadi tapi itu sudah dimanfaatkan, ya boleh aja ngukurnya setelah gasnya itu betul-betul dibuang. Gasnya itu betul-betul dibuang, tapi belum kehilangan panas di dalam saluran itu tadi, gitu loh. Definisinya begitu. Kalau dari air heater tadi di sini, ya oke, itu bagus. Tapi di air heater tapi sudah pipanya sudah agak panjang, berarti kan sudah ada heat loss keluar. Kalau heat loss keluar berarti kan temperaturnya lebih rendah.
kalau temperaturnya lebih rendah, kalau dimasukkan ke rumus tadi, kan min T-out-nya kan min kecil. Min kecil menjadi sesuatu dikurangi kecil yang mesti jadi besar, maka efisiensinya baik. Coba saudara hukum temperaturnya itu di sini gitu, di outlet di ujungnya chimney, yang mestinya efisiensi boilernya nanti lebih baik dibanding kalau flue gasnya saudara ngukur setelah keluar dari air heater. Ya, jadi yang benar ya setelah keluar dari air heater, belum ada heat losses di sistem perpipaannya. Perpipaannya itu termasuk chimney ini ya dianggap kita anggap pipa begitu, sistem saluran. Ya. Mungkin lagi ada pertanyaan. Bisa kita lanjutkan? Bisa Pak, lanjut Pak. Semangat. Lanjut. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi XSR. Memang seingat saya di anu juga dihitung, dimonitor pakai orsatnya itu oksigen yang keluar dari chimney berapa. Terus kalau misalkan oksigennya tidak dimonitor, terus di sini apakah CO2-nya yang dimonitor keluar dari chimney berapa? Itu digunakan untuk menentukan berapa besarnya excess air. Nah, untuk menentukan berapa besarnya excess air, memang kalau di pembangkit itu kan excess air atau jumlah udaranya nanti kan dibagi dua, Pak. Dibagi yaitu sebagai primary air, yang kedua oleh secondary air. Nah, kalau totalnya biasanya di pembangkit itu kan biasanya operatornya main persen kan gitu. Yang ke primary air berapa persen, yang ke secondary air berapa persen. Nah, yang di primary air ini kan sangat berpengaruh kepada di mil kan begitu, di grinding mil. Oleh karena itu memang ini harus dihitung. Memang kalau kebanyakan ya kemungkinan nanti milnya itu kerjanya kurang bagus, finesse-nya. Kalau kekurangan nanti pembakarannya bisa kurang sempurna dan seterusnya, ya memang ini pakai dicoba-cobalah ini ya kalau di prakteknya. Tapi di sini kalau kita lihat bahwa pada dasarnya kalau kelebihan udaranya itu besar, itu meyakinkan bahwa pembakarannya itu akan lebih sempurna. Tapi jangan lupa, kalau pembakarannya sempurna, tapi temperaturnya gas itu akan menurun kalau misalkan ini terlalu besar. Kalau temperaturnya gas menurun, artinya gas pembakaran, berarti nanti efisiensi boilernya juga menurun. Mestinya kan begitu. Karena perpindahan panas dari flue gas, dari gas pembakaran masuk ke boiler itu kan dengan cara perpindahan panas. Makin tinggi temperatur, makin efektif untuk memindahkan panas. Kalau makin efektif untuk memindahkan panas, berarti boiler tersebut makin efisien. Kan istilahnya begitu. Jadi memang ini sangat penting untuk menentukan excess air-nya yang tepat itu berapa. Saya kira tapi Bapak-bapak di anu sudah boleh katakan sudah merasakan lah ini. Oh, kalau saya kasih bukaan dampernya sekian, bukaan anunya sekian, kok
efisiensinya turun. Tapi ya memang ini XSR-nya itu tergantung dari batu baranya tadi. Ini tadi berapa kandungan C-nya, berapa kandungan H-nya dari ultimate analysisnya tadi. Tapi biasanya ya di operatornya ya sudahlah dipasang fix saja kan begitu supaya lebih tidak ribet begitu. Ya. Takut kalau malah kurang udaranya nanti malah ngetrip jadi malah bingung. Oke. Mungkin bisa saya lanjutkan. Bisa Pak. Bisa nggih? Siapa? Tapi sampai ini selesai nanti terus kita break dulu sampai satu slide ini. Nah kalau begitu ini adalah CO2 pakai T itu ini indeks T itu adalah theoretical. Kalau indeksnya A itu adalah aktual. Kalau begitu untuk menghitung aktualnya CO2 aktual di dalam flue gas itu ada hubungannya yaitu begini. Kalau T yaitu teoriticalnya itu adalah tadi mol dari C dibagi mol dari N ditambah mol dari C. Ya. Kalau mol N2 berapa mol itu adalah dari udara teoritikal tadi N2-nya berapa dalam satuan mol N2-nya berapa dibagi dengan mol N2 ditambah dengan WT N2 di dalam fuel dibagi mol WT of N2. WT itu artinya ini tadi WT. WT itu adalah kebutuhan udara teoriticalnya tadi. Ya. Terus mol C itu adalah sama dengan C di dalam bahan bakar tadi berapa dibagi dengan mol of C, molecular of C, molecular of C. Ini C di dalam fuel, ini molecular WT of C. Ya, ini C yang ada di dalam, nanti ada sebentar, nanti ada contohnya. Ya. Ya, jadi oleh karena itu bahwa aktual udara yang disuplai ya sama dengan aktual udara yang disuplai ya sama dengan 1 plus EA dibagi 100 dikalikan dengan theoretical R, udara teoretikalnya tadi. Ya, jadi ini adalah AAS, itu singkatan dari actual of mass air supply. Jadi actual air supply. Maksudnya ya 1 plus kelebihan udara, persentase kelebihan udara dikalikan kebutuhan udara teoritis. Oke, saya kira itu dulu. Nanti kita bahas lagi mengenai contoh soalnya. Ya, sementara ini kita break. Balik lagi jam 1 ya. Baik, Oh, atau 1/4. 1/4 lah, biar kita nggak tergesa-gesa. Kita isoma dulu, yaitu istirahat, sholat, sama makan. Kalau pas waktu dulu makannya disediakan di sana, kita bisa makan rame-rame. Sekarang kita makan di rumah masing-masing. Oke, saya kira sekian dulu, sampai ketemu nanti jam 1/4 ya, 1:15. Saya kira demikian, selamat beristirahat.
Ini di off dulu, Pak. Di off dulu. Di off dulu karena saya sudah Zoom-nya nanti ada lagi. Nggih. Nggih, kita pindah ruang istilahnya begitu. Oh, Baik, Ya. Pak. Terima Baik, Pak. kasih. Gimana, Mbak? Ya, nanti tolong di-share ya. Saya mungkin sudah ada loh. Saya sudah itu tuh sudah pesan ke ITS, saya juga sudah dapat ininya, atau saya share aja ya. Sudah punya. saya lihat dulu. Ini tolong dilihat dulu. Saya juga tak. Kalau di kami ini nggak muncul alamatnya, Pak, hanya muncul itu apa join gitu. Tapi untuk yang pertemuan keempat belum muncul joinnya. Oh begitu. Iya. Ya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain bisa, Pak. Mungkin sudah ada yang menemukan joinnya. Sabdamu bagai air yang Nah, coba saya tak exit dulu. Ini saya exit dari